Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Agus Priyo Sambodo, yang kedua dia Amalia Hamida, yang ketiga ada Nur Fadila, dan yang keempat ada Santa Mariani Manurung. Saya sebagai perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan tugas manajemen lembaga keuangan yang berjudul Manajemen Perbankan. Pengertian perbankan. Secara etimologi, kata bank berasal dari bahasa Italia, banco, atau Italia banca, berarti bangko atau tempat penukaran uang. Menurut Undang-Undang Perbankan, merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan melakukan beberapa kegiatan jasa, di antaranya meliputi perbankan pemindahan uang, jasa penagihan, jasa keliling, jasa penjualan mata uang, jasa ASAP Deposit Box, Travelers Cheque, bank card, bank draft, letter of credit, bank garansi, dan referensi bank. Jenis-jenis. Yang pertama, menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank pengkreditan rakyat, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang mendalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Yang kedua, jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya. Ada bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi kepemilikan, bank milik asing, bank milik campuran, bank devisa, bank non-devisa, bank yang berdasarkan prinsip konvensional, bank yang berdasarkan prinsip syariah. Fungsi bank. Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary atau perantara di bidang keuangan. Ada perhimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa bank. Selanjutnya ada kegiatan usaha bank umum. Yang pertama ada kegiatan bank umum. Terdiri dari menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat, memberikan jasa-jasa bank lainnya. Yang kedua ada kegiatan bank perkreditan rakyat. Terdiri dari menghimpun dana, menyalurkan dana. Larangan-larangan bagi bank pengkreditan rakyat adalah menerima simpanan giro, melakukan keliling, melakukan kegiatan valuta asing, melakukan kegiatan perasuransian. Kegiatan bank campuran dan bank asing. Pada umumnya, bank asing dan bank campuran yang beroperasi di Indonesia adalah bank umum dan tugasnya sama dengan bank umum lainnya. Namun, mereka lebih dikhususkan dalam bidang tertentu, dan ada larangan tertentu pula. Kegiatan bank umum campuran dan bank asing di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam mencari dana dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan. Yang kedua, kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu, seperti perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing atau campuran, dan kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. Yang ketiga, untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia. Risiko manajemen bank. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia perihal penerapan manajemen risiko bagi bank umum nomor 5/8/BI/2003 mencantumkan jenis-jenis risiko antara lain sebagai berikut. Yang pertama, risiko kredit, yaitu risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah memenuhi kewajibannya. Yang kedua, risiko pasar, yaitu risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar
dari portofolio yang dimiliki bank yang dapat merugikan. Yang ketiga, risiko likuiditas, yaitu risiko yang antara lain disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Yang keempat, risiko operasional, yaitu risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional. Yang kelima, risiko hukum, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Yang keenam, risiko reputasi, yaitu risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. 7. Risiko strategis, yaitu risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Yang kedelapan, risiko kepatuhan, yaitu risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. 9. Risiko modal atau tidak tercantum dalam PBI, yaitu risiko karena besarnya modal bank berada di bawah ketentuan modal minimum yang ditetapkan pihak otoritas bank. Kesimpulan, bank merupakan salah satu lembaga yang membantu perkembangan ekonomi suatu negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Saran, seluruh bank, baik milik badan usaha milik negara maupun badan swasta, harus dapat mengelola dengan baik manajemen bank pada perusahaan mereka sehingga dapat memperoleh profit yang telah menjadi targetnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.